Salam hore, Om Swastiastu. Halo sahabat STI Bali, mewali malih sareng titiang Kucita Dewi, tetap dalam program acara OR, obrolan rumah bareng Kucita Dewi. Nah, kali ini Kucita sudah berada bersama seorang pelaku seni yang mungkin merupakan salah satu request daripada kalian semuanya. Dan sebelum kalian tonton video ini lebih lanjut, jangan lupa kalian subscribe channelnya Gus Menir, tekan tombol lonceng, like, share, and comment. So, agar tidak berlama-lama lagi, hari ini kita bakal ngobrol bareng Intan. Halo, yeay, tepuk tangan Mbak, tepuk tangan semuanya, mana sponsor semuanya ya. Hari ini kita rame banget ya di studio. Nah, Intan, kenapa gatre? Setengah sehat, agak serak dikit. Agak serak. Dijang juga lebih rame nih Kak? Enggak, kayak aja di rumah. Kayak di rumah. Ya ampun gitu ya. Oh ya, Dek. Nah, Mo juga pertama kali ini baru kenal kan. Nah, penari joget? Penari joget. Hari ini kita spesialis penari joget ya guys ya. Setelah Mbak Wardani yang sudah melintang, sekarang kita bertemu dengan yang kalau itu seniornya, ini juniornya. Intan. Dek, boleh dong sebelum kita mulai ngobrol, Dek perkenalkan diri Dumun, nama asli, nama panggilan, kelahiran, asal, lurus. Sebelumnya matur semua untuk galah, sedulurnya wasan titiang lima di Intan Asri Devi, tiang akrab dipanggil Intan, alamat dari Banjar Tengah Kaler, Gulingan, Mungmi, Badung, Bali, tanggal lahir Gulingan 19 April 1998. 98. Berarti adik Jani umurnya 24. Oh, masih muda, masih so cute, masih bajang, sedang bunga. Oh, ya. Nah, adik dari umur berapa tertarik dengan seni? Kalau tertarik seni, dibilang mulai SD sih, mau kayak berawal dari lihat teman-teman make up nari. Awalnya itu waktu SD sih nggak terlalu seneng nari, cuman seneng ngeliat orang make up kok cantik gitu, terus lihat orang pakai pakaian nari itu kok bagus. Iya. Dari sana sih berawal sama ikut sanggar nari. Sanggaring? Di Gulingan juga Sekar Bumi punyanya Bukman Budawati. Oh, Mama. Berapa lama Dek ikut sanggar di sana? Kalau di sana sebentar, makanya karena ngikut-ngikut teman. Oh. Temen nari, ya udah ayo bareng-bareng nari. Teman gitu. suwut, adik teman suwut ikut suwut. Berarti dasar tari kan condong ya, seperti condong, biasa dapatnya. Oh. Pernah pentas-pentas? Kalau pentas ngatur ayah sering dulu di pura-pura gitu. Cuman kalau keluar itu belum sih. Belum. Masih lokalan sih. Adik tamatan SMKI? Bukan. Kuliah? Kuliah bukan juga. Di jurusan tari? Bukan, di keguruan sih. Ini cuman karena tersalur hobi aja sih kenarinya gitu. Berawal dari iseng jadi seneng. Oh gitu. Oke, berarti Adek kalau kuliahnya ngambil jurusan? Kuliah pertama nyari PG PAUD. Sekarang lanjut lagi nyari PGSD. Oh, guru TK nih. Nggak masuk ke saya guru TK dong ya? Ya, guru TK. Guru TK, anak-anak. Ini Bu guru TK. Sudah ngajar makan Dek? Kalau ngajar belum. Oh, belum. Guru TK. Yang alih Quran harus guru TK loh. Iya. Lagi sekali. Guru TK, tapi pendidikan kan guru TK, tapi eksis sering joget. Sejak kapan kamu kok bisa ke joget? Pernah apa? Udah dia nari katanya dulu, nari-nari. Tapi yang nggak modelnya pentas-pentas keluar kan, ngayah-ngayah. Terus kamu tertarik joget? Kalau joget awalnya di SMA sih, SMA kelas 2. Ngisi acara pelepasan kakak tingkat. Iya. Waktu itu guru seni budayanya nyuruh yang ikut di tari pembukaan di Sekar Jepun. Nggak tahu kenapa tanpa pengetahuan dipindahkanlah yang ke hiburan. Intan dibilang disuruh nari ke joget gitu. Kok joget gitu, nggak tahu gimana joget tuh, nggak tahu pakaiannya tuh, nggak tahu, bener-bener nggak tahu joget tuh gimana. Udah ada kayak mau ngambul gitu kok nukar tarian tuh nggak bilang-bilang gitu kan. Akhirnya koordinasi sama gurunya mau dilatih. Akhirnya pertama nari itu sponsor semua dari teman waktu SMA. Kamen semuanya sampai Galungan itu nyewa gitu. Akhirnya ikut sanggar juga kebetulan. Di sanggar juga ada kegiatan
apa namanya kayak pentas-pentas nari, ada undangan dari sanggar gitu, ikutlah nari joget. Setelah nikah kok asik ternyata nari joget itu gitu kan. Darinya asik ya nari kalau joget. dibilang nggak terlalu berjam-jam. Darinya nggak berjam-jam. Nari sedikit, Dari dapat sedikit, honor iya gede. gitu ya kurang lebih ya. Nah dulu waktu perpisahan kan kamu belum dapat honor dong tuh, Dek. Enggak. Itu kan pertama kali. Iya, itu pertama kali. Nah, Ya terus punya lah artinya pengalaman. Oh ternyata kayak gini nari joget. Narinya tuh sambil ngibur juga gitu kan, sambil ketawa-ketawa gitu, nggak tegang banget, nggak serius jadi narinya. Setelah nikah memberanikan diri di sanggar, ikut nari joget, apa namanya? Kalau nggak salah ada acara di Puspem Badung, disuruh nari joget. Di sana pertama kali itu pengalaman nyawernya lumayan di atas dari honor dapatnya gitu. Oh kayak gini ya jadi joget. berapa sih sawerannya? Aku kepo deh sehingga dia tertarik menjadi penari joget. Total saweran waktu nari di Puspam itu 850. Dari joget nih Pak. Dari joget semua. Dari joget 800.000 saweran gen. Belum honor, belum honor. Honor belum. Waktu itu honor kalau nggak salah 300.000. Gitu. Lumayan. Lumayan. Tergantung rezeki. Rezeki ya, kembali ke Tergantung rezeki. ke kita. Iya. Memang rezekinya kita ya dapat lebih. Oh, Kalau emang nggak oke. rezeki, Ya nggak dapat. Berarti saweran tuh sendiri dong ya? Iya. Berarti waktu nggak kita kebagi-bagi? nari. Nah, waktu kita nari Wow, dikasih Tergantung wow, rezeki kita. wow. kadang kita yang nari dapat Spektakuler. saweran banyak, yang lain dapat saweran dikit, pasti nggak juari nanya dapat nggak saweran tadi, nggak juari nanya kayak gitu. Oh gitu ya? Oh. Takutnya ada gini kan, ada apa ya kayak Nanti tersinggung. iya takut kok ya Lionan man, apalagi bukan kita yang punya jobnya, diajak sama si A gitu kita nari, tahu-tahu kita yang lebih banyak dapat saweran, pasti nggak juari bilang Raen bobang job yang Lionan man. Oke, tuh Takutnya berarti. kayak Ya, gitu. menjaga hati juga. Ya, menjaga ya, hati ya. juga. Nah, berarti berawal dari ternyata ada ternyata. sawerannya. Itu yang membuat apa namanya naluri untuk melanjutkan menjadi penari joget. Ya, di samping itu emang apa namanya punya dasar bisalah nari gitu. Iya. Kenapa nggak coba aja sih gitu. Akhirnya memberanikan diri terjun keluar terus nari. Gitu. Nah, orang tua adik tahu Orang tua tahu kamu pertama nari joget? kali waktu pentas di Sanggar itu emang bapak yang nganter. Bapak yang nganter. Ditemenin. Direkam lagi waktu nari gitu. Masih waktu nikah narinya gimana ya, kayak masih kayak legong gitu sih narinya, Iya, nggak iya. terlalu barbar. Oh, enggak barbar, Nggak masih barbar, pakem. masih pakem. Waktu itu. Waktu itu gitu. Terus sekarang, terus Joget ala legong keraton. legong keraton. Oke, banyak Brahma. Ah. Brahma Apa bener. lupain? Oke. Tuh, ya Jadi ampun. barbar. Oh, Barbar. kalau sekarang barbar. Ya barbar dalam artian masih ada batasnya sih. Oke, sebelum kita masuk ke barbar nih ya, sebelum kita masuk ke barbar. Dan akhirnya kan itu yang memancing adik untuk terus Iya. ikut sanggar, habis itu freelance juga. Freelance Dari kan dari SMA sampai sekarang. kuliah, Iya, sampai sekarang. Berarti masa-masa kuliahnya kamu menanggung sendiri uang sekolah, kuliah? Enggak. Kalau masalah ke sekolah itu masih tanggungan orang tua. Orang tua, berarti Kalau apa Bekalnya- honor Ah. itu cuma pakai bekal sendiri aja sih. oh iya. Nah, Dek, dari apa namanya bapak ibu mendukung kan? Mendukung banget. Mungkin bapak dan ibu juga seni, Kalau bapak enggak, kebetulan dari mama. ibu. Ya, Oh, ibu penari, iya ibu penari. joget. Bukan. Kebetulan jadi Pragina Harja juga, cuman udah almarhum mama. Gitu. Oh, maaf, kapan ampur kan cerita. Moga dapat tempat yang indah di sana ibunya. Tapi sewaktu adik menari joget, ibu sudah tahu? Belum. Berarti ibu meninggal setelah. Setelah Sebelum adik- sebelum jadi joget. Oh, Apa namanya? Terjun joget itu emang benar-benar terjun banget. Itu pun di masih lingkup sanggar kan, artinya itu baru 2019 akhir kalau nggak salah bulan September. Baru terjun ke dunia joget, baru tahu joget, artinya itu kan kalau di SMA itu 2015 artinya cuma pakai hiburan semata Iya, gitu benar, aja, benar, nggak bakalan benar. ngelanjutin gitu. ah. Sempat saudara juga nyuruh, udah di jogetnya, masa dari penari joget gitu ya, mungkin udah dicap gini. Iya kan gitu kan. Ya, gitu ah. katanya gitu. Ya udah, setelah meninggal 2019 baru Fokus lagi. fokus ke joget lagi gitu. Oh gitu, oke. Berarti ibu dulu Arjo meranin napi. Jadi desa Rai. Apa kamu kok kenapa tidak memilih untuk melanjutkan
peran ibu? Kebetulan udah ada amanah sih dari dari beliau gitu. Nanti bakal kan masalah gini ada gelungan di rumah. Ya. Belum ada kepikiran buat terjun ke desa gitu. Waktu metunan dulu nikah nanya itu gelungannya diapain, apa boleh dibakar atau gimana. Udah kayak tiangan nak kelado nih nerusin benan. Yang tadi kan Nejumah nerusin digituin. Ya alhasil terjun udah ke desa juga. Berarti adek juga jadi desa rai? Ya, cuman jarang-jarang sih ngambil desa. Lebih apa ya mempublish ke publik tuh ke joget daripada desa gitu. Kenapa? Ada suatu dan lain hal. Yang pertama nikah karena belum percaya diri, makanya karena yang terjun ke desa nikah otodidak, nggak ada yang ngajarin, nggak ada gurunya gitu. Terus nyanyi? Itu karena denger dari mama, karena dulu kan pertama mama jadi desa nikah tiang nganter-nganter mama latihan mekidung kan. Akhirnya ya kayak kerekam kan di telinga kan. Oh gini kidung desanya gitu. Setelah nikah pertama kali nari mama di Karangasem, dia udah bilang yang job mama pertama kayak dek berkebang honor semua gitu. Akhirnya dapat honor 300.000, lagi kepikiran waktu nikah, oh lumayan juga jadi desa. Benar. Gitu. Cuman durasi waktunya yang lumayan lama kalau ngarjo, apalagi nyalon narang gitu. Itu yang menjadi pertimbangan kamu, kayaknya lebih enakan di joget. Gitu ya. Cuman karena nggak percaya diri aja sih. Berarti ngedesa, ngejoget nih beriringan ya? Barengan ya? Cuman desanya belakangan. Oh, ya mungkin karena belum jam terbangnya. Nanti kalau difokusin, tapi meyakini sesuatu kalau memang difokusin pasti membuahkan hasil, bener kan? Benar. Iya kan? Apalagi sekarang kan kalau nyari desa rai cewek susah. Bener, susah. Udah disuruh waktu ini di lokasi nari. Udah tak bilang kan juga sebelum nari itu pasti tiang bilang ampura sarengin tiang gitu, karena tiang baru juga biar nggak dibilang menggurui atau gimana, pasti lihat senior tuh tiang nyapa duluan gitu. Artinya pas ketemu di mata gede tuh biasanya mau kayak aduh apa ya orang. Ya karena kan memang belum terbiasa. Jangankan gitu. Diriku aja gitu. Diriku aja masih ketakutan ketemu mata gede, mau ngomong apa? Karena kita harus belajar bahasa Kawi. Itu perlu keseringan. Iya, keseringan. Oke, berarti adek yang sekarang kan fokusnya di joget ya. Berarti untuk saat ini nyamannya di joget dulu. Di joget dulu. Enten niki nak dua niki nge desa rai sarang joget. Ya ning mekayon ya desa rai langsung joget dados lebih komplit nikahnya. Oke. Nah, Dek, berarti kan sampai kuliah pun kamu masih yang nari joget, fokus di joget. Nah, pernah nggak punya pengalaman yang mungkin sulit buat kamu untuk lupakan? Ada. Waktu nari joget. Narinya di daerah Gianyar. Tapi nggak bilang Banjar, di Payangan. Tiang waktu nikah nari berempat, tiang nari nomor 3. Nah, tiang nggak tahu yang nomor 1 itu narinya gimana, yang nomor 2 tuh narinya gimana gitu, mungkin terlalu barbaran atau gimana. Kalau standar tiang nari dibilang goyang-goyang kok tiang, cuman masih dalam batas kenten. Waktu nikah tiang nggak tahu entah belinya nih ke mabok atau gimana, cuman dia emang nyiapin ada minuman-minuman gitu di acara wedding. Setelah nikah pas tiang nari kurang lebih ada 8 apa 10 menit nari. Tiang padahal sopan kok ngajakin ayo beli tak gituin. Tiang tuh ada yang ngambil dari belakang, kaki juga diangkat kayak mau disintung-sintung gitu. Menurut tiang itu udah lewat dari batas. Tiang langsung tak pukul-pukul beli kalau ngibeng nggak gini, nggak caranya ngibeng tak gituin. Langsung tiang stop, nggak mau nari lagi, tiang ke belakang nangis. Karena menurut tiang itu udah lewat batas. Nggak gini caranya ngibeng, hargai tiang jadi penari, tiang jadi tamu kesana ngibur kenten. Terus pernah nggak kamu yang menghadapi kejadian itu yang ingin berhenti untuk aswad pada pergi joget? Pernah nggak? Belum terpikirkan. Cuman kadang mikir gini, kok kene jan raga ngigel dinah gitu sih kadang yang mikirnya. Dia nggak remeh. Iya, dia nggak remeh gitu dah. Kok kayak sengaja nggak raga ngigel dini gitu kadang. Kadang mikir juga yang di desa
orang tuh lebih menghargai kita ketika datang itu benar-benar disangrenya itu luar biasa kan. Kalau di joget itu pun kadang kita baru datang ada yang nggak rungu, kita udah ngasih minum atau nggak, diselesainya juga kadang ada yang nggak bilang makasih gitu kadang. Iya, kadang kadang ya bares tuan rumah. ya benar, sampai nasi semua ditanjenin dikasih menggenepan lah kita mau tusuk semua gitu. Ya kan merasalah dihargai kita gitu kan. Mungkin gini ya, apa namanya, orang itu kadang memandang joget tuh murahan ya. Ya mungkin. Ya, Karena- kebanyakan orang. Padahal kan tadi lupa disebutin katanya. Padahal joget itu katanya adalah tari pergaulan ya, hiburan gitu ya dari dulu. Tari pergaulan. Tapi mungkin karena bergesernya zaman dan mungkin adik juga yang bisa dikatakan dia zamannya yang barbaran ya. Kamu masuk di zaman barbaran dia yang banyak joget. Nak sing bisa ngigal pun dari joget modal. Dari pengibeng aja bisa terjun ke Modal joget nekat. jadinya. Modal nekat aja. Wanem. Gitu. Oh gitu. Bisa goyang. Itu Bisa intinya. goyang, benar. Kan, buat ibing, oh iya bisa goyang, langsung udah Langsung dijoget. joget gitu. Gitu ya. Banyak, nggak sedikit yang kayak gitu, banyak. Kembali gitu. ke kita dah tergantung rezeki Iya, ya, rezeki. Bang. Nak rezeki Oh, oh, iya. Mungkin harus dibuatkan ya benar, mungkin untuk mempatenkan jangan sampai yang tari pergaulan kita joget ini sampai yang apa namanya disalahgunakan gitu Sebenarnya loh. Itu kan sudah ditindaklanjuti oleh Provinsi Bali. Cuma sekarang agak kesulitan. Ada pembeli, Iya. ada penjual. Ya benar. Saling membutuhkan artinya. Ya benar. Sulit sekali. Karena harus balik lagi back. Iya. Karena Ah. kalau yang menurut yang pribadi nggak sepenuhnya salah ke penari. Iya. Karena kadang ada tuan rumah juga request mau hot deh nah gitu dah, dalam artian hot engken nih beli, kalau tiang nari ya nari kok standar-standar aja tak gitu indah. Kadang minta kirim foto nggak make up, kirim foto bergaya gitu. Kok banyak lah permintaan. Dia nyari joget apa gimana gitu. Kok banyak permintaan gini Tiang, kalau udah ada yang cerewet kayak gitu, jujur Tiang nggak suka. Oh Mending iya. ampura Aja. ya. Tiang nyarinya yang Ampun gini aja, tiampun standar-standar komisi, aja. kita tiampun misi Ya, jadi udah, gitu Bi, ya. nggak bisa udah isi jadwalnya udah tak gituin dah langsung. Soalnya takut yang kadang kan tahu-tahu acaranya dibilang kayak gini, nyampe di lokasi beda. Pernah Banyak mengalami pengalaman kejadian gitu? ada, pernah. Dia bilang acara ulang tahun anaknya, Iya. tahu-tahu sampai di lokasi ternyata orang minum gitu, orang metuaan. Oh. Itu pun pesertanya nggak ada 10 orang, kayak acara privat gitu sih jadinya. Iya. Makanya trauma sih sebenarnya acara Kenton, pasti Tiang tuh agak cerewet. Acara apa, jam berapa, lokasi di mana, siapa aja penarinya, pasti Kenton. Ya itu kan pengalaman pertama. Ya pengalaman. Ih, bahaya Mas Bahaya, Epo guys. Oh, penari joget tuh nggak pakai feeling juga. Bener. Oh. Pakai feeling ya. Oh, len asalnya nih. Nggak mau. Oh gitu ya. Terkadang memang, aduh tolong dong Niki yang nyari-nyari joget, ampun Kenten ya. Bukan hanya untuk yang mulai kita udah joget oleh penari striptease lah cari ya bener, jangan joget itu jangan kita yang merusak kebudayaan kita gitu loh. Biasanya joget dipakai kambing hitaman kayak gitu, baru mungkin goyang ya, dimanfaatin mungkin di kegiatan itu. Padahal cuma beberapa orang udah mabuk-mabuk, telepon joget. Mungkin karena masalah honor juga murah kayak gitu kan, nggak terlalu, kalau di Harja kan agak up dikit harganya. Kan harus di up mungkin Ya, lah. mungkin ya. Di up Kalau jadi di up nanti nggak ada yang nyari. Lain ya. Ngedon. Iya, gitu, bener. benar ya. Oh iya. Nah, Adek nari udah kemana aja Dek selama ini pengalaman menarinya? Kalau dicari keliling kabupaten Nika cuman di Karangasem sama Jembrane itu aja. Wih, Nggak Karangasem berani jauh. Jembrane jobnya Niki. Enggak, Nika Belum, yang belum. belum. Oh, yang belum. Berarti kalau boleh sih minta, emang Tia nggak mau. yang Karangasem sama Karangasem Jembrane. sama Jembrane ngeliatin Nika aja. Mungkin karena ada Jauh teman jarak kelasnya. juga nge. Kadang ya dengar-dengar dari teman-teman yang udah pernah nari ke sana atau senior juga gitu. Jarak emang Medan tuh lumayan sih jauh ke sana Kenten. Ya mungkin yang jaraknya deket ke sana kan mau. Kalau Tiang kalau nari ke sana ya tergantung honornya tergantung jarak sih kan lumayan juga sebenarnya dapat, cuman jarak terlalu jauh juga. Kadang dibilang ada request juga agak Artinya dikit, kan. belum mau ke sana belum, dulu ya. belum. Masih sekitaran Badung, Denpasar, Gianyar, Tabanan. Kalau Bu Leleng pernah?
Beleleng pernah, tapi sekali aja. Medannya ternyata karena waktu nikah susah sinyal, kuota habis. Tiap sampai nangis di jalan, narinya nikah di Bestale gitu. Nggak tahu aduh di mana ini sampai nangis di jalan, beli kok nggak nyampe di lokasi gitu. Udah dikirim lokasi, udah di lokasinya nikah udah tiang buka, tiang udah di lokasi tapi bukan di sana katanya gitu. Makanya aduh yang ke Singaraja kurang lebih 2,5 jam. Ampura dah dulu Menyang Pungkur aja dah. Terus kalau ke sana biasanya Dek pakai motor Karena atau nggak tahu mobil? Medan. Diantar? Diantar? Antar sama pacar pasti. Oke. Pacarnya, aku mau nanya nih, kalau penari joget nih rata-rata kan berarti udah punya pasangan dong ya kalau penari joget Kalau nih. dominan biasanya udah. Oh gitu ya? Iya. Nah, Dek, kalau Adek sendiri ketemu dengan pacar nih, sebelum menjadi joget apa sesudah? Sebelum jadi joget. Sebelum jadi Sebelum joget. jadi joget. Terus akhirnya kamu memutuskan jadi joget, pacar tuh gimana, Dek? Pacarmu gimana? Hah? Gimana, Dek? Kalau beda sama Mak Wardani itu kan Wardani so sweet udah sekali dia, so sweet sekali itu. Itu kayak Romeo Juliet itu kalau mau Wardaninya. Oh, di joget dia Romeo Juliet. Oh, pantes, Yang- guys. yang Ngidam. Yang cewek nari, yang cowok jadi gini, bawa handycam. Oh, boleh. Aduh, sing jadi pegat pokoknya. Oh, berarti udah terkenal di skinny joget. Oh. Itu kan modus tuh pakai yang keken bisa nyagur. Ya. Oke, nggak gitu juga lagi Pak. Oh gitu. Nah kalau Adek sendiri gimana, Dek? Kalau Samain. Tapi dia merupakan contoh loh. Mak Wardani itu Iya, contoh benar. Penari joget yang Setia kemana-mana. banget, Ya, setia benar. kalau Tiang sama pacar nikah kan ketemunya sebelum Tiang terjun ke joget. Iya. Dia kebetulan tak ajak juga ke Sanggar Kentan. Jadi dia tuh tahu artinya kepribadian Tiang tuh sering nari gitu. Nggak asing lah menurut dia Tiang nari. Akhirnya itu dah waktu di Puspom itu dia ikut. Dia ada yang rekam juga gitu. Dia lumayan gitu. Oh dia bilang gitu. Oh Tahu dia dunia Ya, joget tahu. tuh kayak apa. terus ya. pacar Adek tuh suka seni juga, terjun di seni apa enggak? Kalau bilang dia suka seni, suka juga, cuma Terjun? nggak terlalu mendalami. Terjun berarti enggak? Oh berarti rata-rata gitu ya. Berarti dia yang pengamat Pengamat seni. aja, benar. Pengamat aja. Berarti dia mendukung 100%. Mendukung 100% langsung karena ya kemana-mana nari terus diantar sampai Artinya jalan manapun. 100% itu dia minta persen gitu. Minta persen harus. Oh, dapat gimana? Kok sama Bapak? Kok sama? Itu untung ya. Oh, artinya dia yang selalu anter. Iya, selalu anter, Oh, nemenin berarti juga. aman ya, aman. Cuman kadang kalau nari, kalau Tiang pribadi pengalaman, kalau nari nggak diantar sama pacar nikah, kadang orang-orang sana tuh pasti ngerjain gitu. Oh. Kayak di Dan juga teleponnya sering Iya di mendering ya. Duh nggak penting kali ini. Kalau udah tak suruh udah di lokasi, Tiang kan agak banyol ya orangnya. Kalau dia ngerjain Tiang kerjain balik gitu. Mau save na WA, yang beli kang ide WA yang saya ngomong job pas yang simpan saya beli. Oh iya iya. Ngasih job oke lah tak simpan nah gitu. Udah banyol dan ngancam. Ini banyolnya nih, ketawanya ngancam nih. Oh jadi, Adek biasanya hampir keseringan dianterin. Nah, Iya. tapi mau pengen tahu. Adek kan ngibing nih, Dek, dengan ya beberapa pengibing tuh rata-rata kan pasti cowok ya. Cowok. Pernah nggak modelnya ulian pengibing berantem dan lain sebagainya, salah paham? Enggak sih selama ini sih enggak. Aman, Karena aman Tiang aja. kadang kalau nari itu masih kontrol. Oh. Kalau ada pengibing yang agak arogan gitu narinya, Jaga kita yang jarak. agak jarak gitu. Biasanya sering kalau di Mapang joget kan ada Mapangnya kayak mau barongan gitu. Biasanya ada pengibing emang nyari pantat buat mukul-mukul gitu. Kalau ada yang berlebihan nih, kan buat kepet nih, kepetnya ini udah pakai mukul kepalanya. Gitu. Kadang yang berlebihan gitu. Lebih baik modif aja kepetnya. Kepetnya ya kalau Kasih- bisa pakai kasih besi itu jarum. ya. sendiri dan Aduh. Dek, Kasih palu dia. Adek kan tahu nih yang modelnya banyak joget-joget bermunculan makin kan. Termasuk Adek kan juga yang di era yang sekarang. Ya. Merasa tersaingin enggak sih, Dek? Kalau yang pribadi tersaingi sih enggak ya, karena setiap orang udah punya kemampuannya dia sendiri. Kalau yang pribadi kemampuan Tiang seberapa untuk mementaskan tarian joget gitu. Cuman kadang rasa takut itu ada. Tiang nggak nyebut siapa-siapa, cuman kadang kalau di lokasi nari
ketemu sama penari ini, dia narinya agak barbaran, jujur tiang takut, ada rasa di dalam hati, mih yo gitu ngigelnya nyan, ya, apalagi tiang narinya belakang-belakangan kan, mih nih pertama kan begitu pengibingnya ragu, kengken yo kalau benjep gitu aja sih kadang mikirnya, kalau tersaingi sih sampai sekarang nggak pernah pemikiran. Kok isi gitu juga ya rasa modelnya apa namanya kalau itu dibilang bersaing sih juga ya, karena mungkin takut dia udah banyak dapat pengibing, kamu ndak dapat pengibing gitu. Masalah pengibing sih nggak, maksudnya gini, ketika yang pertama misalnya ada joget pertama nari, pengibing itu udah kayak arogan gitu dia ngibengnya, terus tiang tuh mikir gini, mi penari pertama aja udah kayak gitu, yang ngibeng takut gitu. kena lampiasan Ya, yang penari joget yang kedua, Oh gitu. ketiga, dan lain-lain. Modelnya kayak ada yang meluk kayak gitu kan atau gimana kayak gitu, itu yang tiang takutin kadang kalau Saya nari. tidak sama Pak, saya nggak sama. Takut kadang joget neseng udah digisi gitu kadang. ada yang pernah hal seperti itu? Pernah kok nari di daerah ke utara gitu. Dek, adek nari pernah nggak ada yang ngibing, Dek? Nggak pernah sih. Oh, Sungkara Mas. Sungkara. Iya. Cuma kadang tiang nyari pengibing tuh kayak isi bercanda dulu, kita kerjain dulu gitu. Artinya narik pengibing biar mau dia ngibing sama tiang. Aku mau nanya satu ya, ke mumpung Bajang. Adek kan Bajang nih, joget Bajang. Yang milih pengibing tuh kita kadang milih nggak sih? Aneh gitu loh deh. Rahasia umum ya. Rahasia umum. Aneh gitu. Apa? Ada yang sentimen. Dek, apa gini? Nggak kan ini nyawer. Ya, truna ada belum tentu nyawer, Mak. Iya kan? Lebih ya, gimana sih? Untung juga ada yang kalau dia udah kenal bisnis, kan bisa juga. Ya kan kita nggak mungkin ya kita nyari pengalaman. Yang Dek, lebih senior pasti tahu. modelnya kita nyari itu milih-milih nggak sih, Dek? Kalau yang pribadi ya sampai saat Niki milih sih nggak, cuman yang pasti stroke aja. itu Apa pakai Cuman feeling? yang biasanya kalau yang nari nikah kan pasti baru nari nikah pertama nyari pengibing, yang utamain biasanya kalau ada yang lingsir yang lingsir dulu gitu. Kan nggak mungkin yang musik jaipong ngasihin orang lingsir ya gitu. Iya. Pasti yang encok bang yang ragan. Iya. Pasti yang lingsir dulu, nanti setelah udah mulai jaipongan mungkin ada yang nyawer gitu kan, dia tak utamain dulu kayak. Oh berarti enggak setiap apa namanya, tidak setiap pengibing tuh nyawer istilahnya ya. Nggak semua. Kadang dia gini-gini tuh artinya dia kode, mungkin kita disuruh nyari gitu ya. Gimana? Kayak bawa saweran gitu, gini-gini gitu dia bawa. Kita tuh kayak mungkin ya dia tuh kayak kode, kita tuh disuruh deketin dia, suruh nyawat dia gitu. Oh gitu. Oke. Nah, Dek, sekian dari apa namanya? Pengibing yang pernah kamu ngibingin, pengibing yang pernah kamu ibingin, Niki. Ada nggak sih pengalaman yang modelnya kamu sampai disuruh berhentiin menari, timpukin penonton, pernah nggak mengalami hal itu? Pernah sekali. Aduh, pernah, Mak? Pernah sekali. Padahal dia nggak barbaran, tapi dia nggak tahu kalau pengibingnya itu ngajak anak. Anak itu berkeliaran, ada dua kayaknya kalau nggak salah pengantin baru, mungkin ya anaknya masih kecil-kecil gitu. Padahal dia nggak meluk bapaknya, nggak ada, cuman dia ayo Pak, tak gituin. Kita gitu bapaknya, ayo Pak, nggak apa-apa, ibunya nggak ada di rumah, tak gituin. Anaknya yang lewat di belakang bawa spray dilempar. Langsung dia lari, Pak, yang ngajak panak ngorang nak Pak. Oh jadi mungkin Mak, mungkin ya, nih Bajang soalnya Mak. Bajang nih lihat mungkin auranya satu. Nah, Dek, sukanya menjadi penari joget. Sukanya sih kalau suka banyak banget. Di samping tiang ketemu sama senior joget, ketemu sama teman-teman juga, bisa berbagi cerita di di lokasi.
kadang saling ketawa-ketawa gitu ya, bisa ngelepas penat lah di rumah gitu, bisa ngibur bareng, nari di apa namanya di ngisi acaranya orang-orang kenten. Artinya kalau menurut yang nari joget ya sambil tiang ngatur rayah di acaranya, kadang di pura juga gitu kan. Seneng juga sih dapat kesempatan, artinya nggak semua orang dapat kesempatan seperti tiang dapat ngatur rayah di pura atau di acara hiburan orang-orang kenten. Itu sukanya. Itu sukanya. Kalau dukanya? Dukanya ya mungkin apa namanya, masih beberapa segelintir orang yang masih ngejudge bahwa joget itu porno kayak gitu. Porno. Ya mungkin tiang makanya jarang mempublish masalah tiang nari. Kadang menurut tiang nggak semua orang suka tiang itu nari, kenten kan mungkin dilihat oh Yusuf ngigel bak iman pes gitu. Dia nggak tahu bahwa tiang di lokasi kayak kemarin nari hujan, isi bawa motor, jalan licin, belum jatuh lagi kemarin karena saking licinnya di jalan. Kadang orang mikir, nih dapat honor banyak aja dipikir, belum lagi kita di lokasi, belum medan tempat lokasinya, itu aja. Itu dukanya. Iya. Berarti ya mungkin kembali lagi kayak bilang tadi itu segelintiran orang itu mengira bahwa penari joget tuh sama semua sama kan semua gitu ya. Ya jadi harga diri itu kayaknya ndak ada ya. Ya. Nah, melihat fenomena itu, Dek, bagaimana Dek menyikapi hal itu? Nika kembali ke tiang pribadi sih moga ya, gimana tiang menunjukkan tarian tiang, apalagi biasanya kalau nari ada YouTuber yang rekam, pasti kan nge-share, ada orang nonton, itu pasti kelihatan. Kadang tiang nari apa namanya cuman kontrol diri aja sih, mau kayak tiang nari kalau goyang tiang nari, cuman masih tiang kontrol, nggak sampai di luar batas gitu aja sih. Jadi masih yang apa namanya, sewajarnya lah ya. Pakai pakaian juga sewajarnya aja, nggak terlalu kayak membelit gitu pakai kaman, nggak, masih normal orang pakai kaman aja sih. Gitu. Terus selama Adik menjadi pergina joget, pernah nggak mengalami pengalaman-pengalaman yang mistis, gendahin anak atau kencanin anak? Yang kurang tahu juga entah nih ke mistis atau gimana gitu ya. Kalau kita orang Bali kan percaya kita makanya tiang sempat waktu nikah jarang kayak mantenin gelungan. Biasa kan purnama tilem kita punya gelungan gitu kan, tidaknya membantu harapan lah gitu. Lama tiang nggak merharapan gelungan tiang kan ukuran kepala nikah kan udah sama antol nih untuk di gelungan. Udah biasanya pas kenten mau kayak waktu nari nikah, kalau nggak salah tiang nari di daerah mana Batu Riti, acara STT nikah, gelungan tiang kayak apa namanya kelet gitu, mau kayak nggak bisa dipakai. Rambut udah bener iketannya, biasanya nari tuh isi pakai gangsel lagi gitu kan biar nggak lepas gelungannya. Kok kelet kene gelungannya kengken ya nih gitu, mikir kadang yang mikir positif aja sih, mungkin tegulannya ya sing rapi gitu aja sih mikir. Dari besar kepala. Besar kepala mungkin gitu ya. Nah, bisa kepalanya gede tiba-tiba. Itu aja sih yang Pernah mengalami kejadian itu. Itu aja. Sekali itu aja sih. Nah, Adik kan yang dikasih modelnya kayak wasiat, pesen ya sama ibu ya, almarhum ibu. Adik akan melanjutkan menjadi desa raya atau akan memfokuskan diri di joget, mantan? Kalau tiang sempat kayak mesaut munyi gitu sih, mau kayak ya suatu saat kapanpun nanti emang udah tibanya tiang nikah gitu. Tiang pamit dari joget gitu. Oh, berarti kalau kamu udah nikah, kamu pamit dari joget? Pamit dari joget. Kalau masalah ngedesa nikah, bapak sih nyuruh lanjut aja gitu. Iya, kok merinding dengerin ya. Dia bilang misalnya, Stop aja dulu, makanya tiang semasi tiang bajang, makin status masih bajang kita tiang nikmati aja ada dulu, semasi tiang bisa nari tiang nari kata. Semasi tiang bisa ngatur raya tiang ngatur raya dulu. Soalnya nanti udah waktunya tiba tiang pamit nari joget. Nikah udah kesepakatan dari diri tiang sendiri, tapi sebenarnya waktu nikah tiang 3 hari aja dah nggak nari, udah paling aduh udah ngigel gitu. Tapi ngingat kan udah janji sama diri sendiri gitu. Berarti udah ada planning? Planning nikah belum. Aji marah nanti di rumah. Oh gitu, berarti mengalir begitu saja nih? Iya, masih ngalir aja dulu, masih nikmatin masa aja sih mau kayak gitu. Oke, nah Adik kan sekarang masih yang 24 tahun ya? 24.
24 tahun. Nah, sudah ada modelnya dalam diri memplanningkan bahwa ketika saya menikah, saya akan pamit. Berarti akan fokus sering joget, ring desa bukan rai. memfokus sih, kalau seandainya ada tiang ambil. Tiang ambil. Kalau enggak apa-apa, artinya tiang enggak terlalu memfokuskan diri terjun ke dunia itu lagi. Oh ya, karena dia kan juga jadi guru SD nanti Aduh, juga kan mau iya. jadi pengajar ya. Nah, Dek, yen amangkena niki jawabnya lancar? Astungkara, semua corona udah hilang ya. Berarti corona kan Ya, langah-langah. Ya, benar bisa sebulan itu enggak. Heeh. Ya, yang juga baru kan terjun Nggih. artinya karena ajaan temen juga ini Iya, ngasih job, ini ngasih job. Iya amangkenan dalam sehari Ya, Astungkara ada lah. 3, 4. Kurang lebih 4 sih belum ya. Tadi joget tadi. Tergantung. Tadi milu masuk. Ada sing merasa tersayangi, Bu. Kan? Iya. Nah, Dek, apa harapan Adek ke depan niki? Dalam artian Berkesenian. berkesenian. Harapan tiang sih untuk tiang juga junior nih, baru artinya terjun di dunia niki. Kalau menurut tiang, ayo sama-sama bareng-bareng melestarikan seni budaya Bali, terutamanya dalam hiburan dalam kesenian joget khususnya Kenten. Apalagi kita di penari joget kan ada penari yang udah senior, ada penari junior. Ayo kita bareng-bareng, kita tingkatkan komunikasi yang lebih baik, Saling menghargai. Jangan lupa tegur sapa. Gitu. Jangan Biasanya lupa kalau sapa. ketemu sing juari ngorte gitu kan, ada yang mungkin di bawah dari tiang baru terjun di joget, ada nggak mau nyapa gitu, seleb jadi diane gitu, artinya nggak mau berbaur gitu. Nggih, mohon nggih ditingkatkan nih nggih yen ketemu tiang masih hampunan nggih benang ya nanyen ketemu tiang ya tegur sapa nih perlu dan saling menghargai itu perlu. Bukan sama penari joget aja. Ya sesemua. Nah, Dek, kalau mau nyari Adek bisa dihubungi di mana? FB? Bisa di IG, bisa follow IG Made Intan Nasri. Di Facebook juga ada Intan Nasri Devi. Cuman di Facebook nggak terlalu aktif masalah kesenian. Kalau di aktifnya ke IG. YouTube? YouTube, channel YouTube kebetulan dia nggak punya. Belum. Oh, iya, jadi buat kalian yang penasaran dengan Ge Intan, si penari joget, ayo mumpung belum nikah niki nggih. Yang sampun nganten niki nak nyinap niki, nyinap niki jogetnya. Jadi mumpung kari bajang, kari belum menikah, sesuai dengan isi hatinya nika, saut munyinya nika. Jadi undanglah niki. Intan untuk mengisi acara hiburan Anda. Jadi harganya kan bisa dibicarakan Dek ya. Bisa dinego-nego, tapi jangan terlalu nyerendeng. Jangan terlalu nyerendeng ya. Oke deh, Adek terima kasih banyak nih atas waktunya. Mudah-mudahan karirnya semakin lancar, job jogetnya sebelum menikah niki. Anggen bekal nganten, anggen bekal nganten niki tolong disupport niki nggih. Tolong dibantu. Dibantu niki nggih. Nganten malu lah. Ngibur malu, dulu. ngibur dumun, milahan kayak niki nganten. Biar bisa narik hiburan. Iya, narik hiburan STI Bali nggih. STI Bali bener. Wow, labda karya pernikahannya nih kau. Pokoknya harganya rendeng. Harganya serendeng ya. Nah, mudah-mudahan pokoknya lancar terus, kuliahnya terus lancar, gelis tamat, pokoknya apa yang direncanakan itu berjalan dengan lancar. Oke Adek, terima kasih banyak Niki. Nah, mau punya oleh-oleh Niki yang pertama dari Nio Nirmala Oil. Nah, mohon diterima. Niki adalah minyak kelapa yang terbuat dari bahan-bahan rempah alami yang khasiatnya mampu meredakan hampir semua jenis penyakit, bisa dibalurkan, taler bisa diminum. Terima kasih banyak dari Nio Nirmala Oil. Semoga bermanfaat untuk tiang dan keluarga juga di rumah. Terima kasih juga Moge. Dan juga dari Koperasi Dana Mandiri Niki yang mensupport para narasumber yang Titiang ngajak ngobrol. Yang pertama Nika adalah 1 logam mulia berupa emas yang sudah bersertifikat.
Kentan Taler adik juga sudah langsung dibukakan tabungan sebesar 500.000 dan sudah bergabung menjadi anggota koperasi di Koperasi Dana Mandiri. Jadi sing perlu ben ragu-ragu yang mulai ke nganten tuh karena sudah ada koperasi kan, yang penting jaminannya ada aja langsung gas. Ketannya mudah-mudahan bermanfaat ya adik ya. Sukses selalu dan pokoknya semangat berkarir, jauhkan pikiran dan cuekin orang-orang yang berpikiran negatif. Yang selama positif tetap maju. Oke, terima kasih banyak dari Tiang belum ngucapin dari Koperasi Dana Mandiri. Terima kasih banyak. Logamnya juga ngeh. Semoga bermanfaat untuk Tiang juga dan semoga sukses dan jaya selalu. Terima kasih banyak. Dan sebutan saran Sami, demikian tadi ORT Tiam sama Ge Intan. Mudah-mudahan dengan adanya tayangan ini bisa motivasi kalian semuanya. Dan jangan lupa tonton video ini sampai akhir. Buat yang belum subscribe, bukan subscribe, tekan tombol lonceng, like, share, and comment. Titiang Kucita Dewi kesarengin. Yang Intan Nasri Devi. Ngalungsur ma pamit sinap untuk Mama Santi. Om Santi, 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 Om. Salam hore dulu. Salam hore. Dadah.